Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين آمين يا رب العالمين. حضرة المكرمين والمكرمات, seluruh jamaah, Bapak Ibu peserta kajian subuh di Masjid Baitul Izzah. Mudah-mudahan semuanya Allah senantiasa muliakan, senantiasa berkahi, ridhai. Khusus juga insyaallah semuanya Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Karena kita selesai melalui satu hajat besar, yaitu sama-sama selesai menunaikan ibadah Ramadan. Siapapun di antara kita yang mendapatkan kesempatan bertemu dengan Ramadan, artinya mendapatkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Karenanya keharusan seorang hamba ketika mendapatkan rahmat, mendapatkan karunia, maka kita bersyukur dan bergembira, ya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka fabidzalika falyafrahu, kita semua bergembira, bersyukur, karena ternyata semua itu lebih baik, ya. Karunia dan rahmat Allah itu khairum mimma yajma'un. Itu semua lebih baik dari apa yang selama ini kita usahakan, kita upayakan. Maka bersyukurlah, insyaallah mudah-mudahan isyarat yang sangat kuat ibadah-ibadah yang kita lakukan itu di antara tujuannya, ya, akan menjadi penghapus dosa-dosa. Nah, dikatakan as-salawatul khamsu al-jum'atu ila al-jum'ah. Nah, kemudian Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma. 5 salat 5 waktu dari satu Jumat ke Jumat yang lain, berjumpa dengan Ramadan sekarang sampai kemudian berikutnya, semua itu adalah apa? Mukaffiratun lima bainahunna, lima bainahuma, menjadi penghapus dosa-dosa semuanya. Majtunibatil kabair, selagi kita bebas atau terjauhkan dari dosa-dosa besar. Puasa Ramadan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa insyaallah juga menjadi penghapus dosa. Qiyamul lail juga penghapus dosa. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang mengejar Lailatul Qadar juga menjadi penghapus dosa. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Insyaallah
insyaallah dengan banyak bermohon atas segala khilafan, kekurangan, termasuk penyesalan kalian kurang maksimal. Insyaallah semua itu Allah maafkan, kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu saja selain kita sangat berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita, yang tidak kalah penting kita juga harus berharap supaya ibadah-ibadah kita itu diterima. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita selesai menunaikan suatu ketaatan, tentu kita berserah diri kepada Allah, sembari kita banyak berharap mudah-mudahan apa yang kita persembahkan itu layak untuk diterima, layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena belajar dari para salafus saleh, ulama-ulama dahulu itu, mereka itu begitu bersungguh-sungguhnya melakukan ibadah, tapi mereka juga sangat bersungguh-sungguh juga untuk berharap supaya ibadahnya diterima. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina, dan orang-orang yu'tuna ma atau, yang telah mempersembahkan apa yang mereka punya, ibadah-ibadah yang terbaik mereka. Tapi apa? Wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka ada rasa khawatir, rasa gundah, rasa gulana. Jadi khawatir bukan apa? Khawatir jangan-jangan ibadahnya tidak diterima. Kenapa? Annahum ila rabbihim rajiun, karena mereka begitu yakin nanti semua yang kita lakukan ini akan Allah perlihatkan. Kita akan kembali kepada Allah, kita akan menerima semua catatan-catatan amal itu. Jadi mereka khawatir kalau tidak diterima. Ya, kalau mereka ini orang-orang yang kualitas keimanannya lebih baik, ketakwaannya, keikhlasannya jauh lebih hebat dari kita, mereka masih khawatir khawatir jangan-jangan nggak diterima, apalagi kita. Harusnya kan gitu. Kalau mereka aja yang sudah lebih hebat itu khawatir kalau nggak diterima, apalagi kita. Harusnya lebih khawatir lagi insya Allah Tetapi justru rasa khawatir ini menurut para ulama pertanda bahwa ibadah kita diterima. Yang merasa khawatir kalau ya Allah jangan-jangan nggak diterima, insya Allah itu yang diterima. Makanya kita sedang membahas tentang ibadah bagaimana supaya diterima. Harus dipenuhi 5 hal, ya kan? Ini disebutkan di sini dipenuhi rukunnya ada 2, usulnya ada 3. Nanti kita tambahkan dengan tanda-tandanya. Tanda-tandanya banyak, ya kan? Yang pertama yang harus dipenuhi supaya ibadah kita diterima itu ada 2 syaratnya yang disebutkan di sini. Syurutul ibadah lil ibadati syartani huma asyaratul awal al-ikhlas wa huwa an yaqsidal abdu bi ibadatihi wajhallahi ta'ala duna siwa. Ini kita kalau tadi baru bicara tentang bagaimana kita sudah melakukan satu bentuk ketaatan baik Ramadan maupun sesudah Ramadan, maka pastikan bahwa ketaatan itu, ibadah-ibadah itu supaya diterima itu dipenuhi syarat-syaratnya dan pokok-pokoknya. Syarat-syaratnya ada 2. Yang pertama disebutkan al-ikhlasu wa huwa an yaqsidal abdu bi ibadatihi wajhallah duna siwa, yaitu seorang hamba
bermaksud dengan ibadahnya hanya kepada Allah, duna siwa, tanpa ada selainnya. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan mereka ini para hamba tidak diperintah illa kecuali liya'budu, agar mereka beribadah Allah kepada Allah mukhlishina, dengan betul-betul mengikhlaskan, memurnikan niatnya lahu kepada Allah, ad-dina agama, maksudnya betul-betul di dalam melakukan ibadah ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bina'an ala hadha syarti faman adda al-ibadata wa nawa biha ghayra wajhillah kana yuridu madhan nas aw yuridu maslahatan dunyawiyatan aw fi'laha taqlidan li ghairihi duna an yaqsida bi'amalihi wajhallah fala tuqbalu minhu wa la yusabu 'alaiha wa hadha majma'u atau mujma'un 'alaihi baina ahli ilmi. Penjelasannya, maka berdasarkan tadi orang itu beribadah harus ikhlas, maka siapapun yang melakukan ibadah dengan niat selain Allah, seperti orang kepengen mendapatkan pujian atau ingin mendapatkan kemaslahatan dunia, atau melakukannya tanpa niat karena Allah, atau dia menghendaki dengan ibadahnya mendekatkan diri kepada seseorang dari makhluk, atau melakukannya karena takut kepada penguasa dan selainnya, maka fala tuqbalu minhu, maka tidak diterima. Nah, jadi pastikan nih yang syarat pertama kita upayakan. Yang kedua, asyartu tsani, syarat yang kedua supaya ibadah kita diterima adalah muwafaqatu syar'illah. Muwafaqatu syar'illah, yaitu sesuai dengan syariat Allah. Tetapi pembahasan syariat sesuai dengan syariat ini yang sering terjadi pemahaman yang luas, ada yang sangat sempit. Pokoknya yang dimaksud sesuai dengan syariat Allah itu apa yang dicontohkan Rasulullah, harus betul-betul nyata dalilnya, itu harus kuat sekali ya. Umpamanya ada yang mungkin lebih fleksibel ya, ini kan sudah ada dalilnya, baik dalil qauli sabda Rasulullah, atau dalil fi'li Rasulullah mengerjakan, atau dalil takriri ya Rasulullah itu setuju walaupun tidak mengatakan, tidak melakukan. Maka akhirnya apa? Dia cara beribadahnya lebih longgar, tapi dia juga tidak merasa bahwa itu tidak sesuai dengan syariat Allah. Mungkin ada yang lebih longgar lagi, mengambil dalil umum. Pokoknya orang dalil berzikir, fadhkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Akhirnya dia membuat zikir-zikir nggak mesti harus sama, ya kan? Ada zikir umpamanya mungkin secara redaksi tidak persis sama yang dicontohkan Rasulullah, tapi itu bagian dari zikir juga. Seperti umpamanya ud'uni astajib lakum, banyak-banyaklah kalian berdoa maka Allah akan ijabah. Termasuk berdoa sesudah sholat, ya kan? Kalau kita perhatikan di masyarakat kan gitu, zikir atau wirid sesudah sholat kan ada yang betul-betul memang nggak berzikir, nggak wirid, salam sudah, atau ya tidak terlalu sungguh-sungguh, nggak konsen. Ada yang berzikir masing-masing, ada yang zikirnya bareng-bareng, imamnya membaca diikuti sama imam makmumnya. Jadi menurut saya itu mungkin yang berangkat dari apa tadi, merasa juga sesuai dengan syariat Allah, tetapi di dalam memahami ini ada yang sangat mutasyaddid, itu betul-betul concern atau tegas, ada yang sedang, ada yang agak lemah. Coba kita perhatikan di sini.
sini apa yang dimaksud wa dzalika bi an takuna al-ibadatu fi waqtiha wa sifatiha muwafaqatan lima jaa fil kitab wa sunnah fala yazidu fi ibadati amalan aw qawlan lam yarid fihima. Yang dimaksud muwafaqah di sini adalah bahwa ibadah-ibadah itu disesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik waktunya, sifatnya, kemudian tidak menambahkan apa yang di dalam kitab, apa yang ada di dalam sunnah. Jadi intinya kalau saya lihat itu sudah seharusnya seorang hamba berupaya untuk betul-betul menempatkan di dalam melakukan ibadah itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW atau sesuai dengan sunnah. Sunnah itu mencakup ada sunnah qauliyah sabda Nabi, sunnah fi'liyah contoh dari Rasulullah SAW dilakukan oleh Rasulullah SAW, atau sunnah taqririyah, sunnah yang dibenarkan atau disetujui oleh Rasulullah SAW walaupun beliau tidak melakukan, tidak mengatakan. Intinya gitu ya. Kita harus bersungguh-sungguh juga. Namanya kita harus membaca hadis tentang man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Siapa yang melakukan satu amalan baru di dalam agama ini maka ditolak. Ya, kita harus berupaya untuk menjaga itu. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya maka ditolak. Jadi ini dalil-dalil seperti ini menjadi penguat kita supaya kita bersungguh-sungguh untuk mengupayakannya, menempatkan ibadah-ibadah kita seperti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika di masyarakat ini ada yang cara memahaminya agak luas, agak lebar, kita juga jangan terlalu karena mereka juga punya dasar, punya dalil ya. Baik, ini jadi dua hal supaya kita perhatikan, supaya dua hal ini kita penuhi dalam ibadah kita, yaitu sebagai syarat ibadah. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus muwafaqatus syari'illah atau sering kita dengar dengan istilah apa? Ittiba. Terus kita lanjutkan dengan usulul ibadah. Ini kalau usul ibadah ada 3. Jadi supaya ibadah kita diterima syaratnya ada 2, kemudian pokoknya ada 3. Al-aslul awal al-mahabbatu lillahi. Hadzal aslu huwa ahammu usulil ibadah. Fal mahabbatu hiya aslul ibadati. Fayajibu 'alal 'abdi an yuhibba Allah wa an yuhibba jami'a ma yuhibbuhu Allah min at-ta'ah wa an yakraha jami'a ma yakrahu Allah min al-ma'asi. Jadi pokok yang kedua di sini sebutkan seorang yang melakukan ibadah maka harus ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama dari pokok ibadah itu adalah cinta kepada Allah. Di sini sebutkan yang dimaksud cinta bagaimana? Maka wajib bagi seorang hamba untuk mencintai Allah dan mencintai apa-apa yang Allah cintai. Itu berupa ketaatan-ketaatan. Dan membenci apa-apa yang Allah benci berupa kemaksiatan. Nah, jadi apa-apa yang Allah cintai, jadi kita mencintai Allah dan mencintai apa-apa yang Allah cintai, dan kita membenci atau tidak suka kepada apa saja yang Allah tidak suka. Kama annahu yajibu 'alal muslim an yuhibballah wa an yuhibba rasuluhu wa an yuhibba rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aktsara mimma yuhibbu nafsahu wa awladahu wa malahu wa kulli syai'in. Sebagaimana juga diwajibkan bagi seorang muslim untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, lebih mencintai, jadi mencintai Allah dan Rasulnya lebih mencintai apa saja selainnya, seperti mencintai dirinya, anak-anaknya, hartanya dan keluarganya. Jadi
salah satu yang menjadi tuntutan kita di dalam beragama ini, bagaimana mengupayakan supaya cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah lebih tinggi daripada cinta kita kepada diri sendiri. Wa mahabbatullahi ta'ala idza qawiyat fi qalbil 'abdi in ba'athat jawarihahu bi ta'atillah wa ibta'ada 'an ma'siyati. Nah, jadi konsekuensi atau manfaat dari ketika seseorang ada rasa cinta dan rasa cintanya kuat di dalam hati, maka otomatis itulah yang akan menjadi penggerak ya, yang akan menggerakkan, akan menjadi pendorong dia melakukan ketaatan. Jadi semakin kuat cintanya, maka semakin mudah kita melakukan berbagai macam kebaikan. Atau sebaliknya, semakin kita cintanya lemah, maka semakin berat pula melakukan ketaatan. Bal innahu yajidu ladzata warahata nafsiyya 'inda fi'lihi li ibadatillah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Termasuk buah dari rasa cinta yang ada dalam hati itu, selain akan memudahkan orang itu melakukan ketaatan, akan terjauh dari kemaksiatan, juga akan merasakan kelezatan melakukan ibadah. Makanya Allah SWT berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang karena berzikir atau karena mengingat Allah, sesungguhnya dengan mengingat Allah hati ini menjadi tenang. Jadi itu yang kedua. Kita lanjutkan lebih cepat saja. Syarat yang pertama tadi adalah pokok yang pertama adalah al-mahabbah. Pokok yang kedua, al-aslu tsani al-khaufu minallah, yaitu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ta'allumul qalbi bisababi tawaqqu'in makruhin. Apa yang dimaksud dengan al-khauf? Al-khauf itu adalah ta'allumul qalbi, yaitu rasa tidak enaknya atau rasa sakitnya hati, pedihnya hati, bisababi tawaqqu'in makruhin, karena disebabkan sesuatu yang ditakutkan itu akan terjadi. Jadi ada rasa takut itu rasa khawatir ya. Bagaimana ketika kita sudah melakukan ibadah, ternyata tadi disebutkan bukan kita merasa sudah pasti ya, yakin sekali bahwa Allah akan menerima, tetapi ada rasa takut. Termasuk kita ketika melakukan ibadah tadi ya harusnya ada rasa khawatir. Nah, ternyata di sini menjadi pokok dari ibadah juga. Jadi bukan hanya sekedar kita cinta, pokoknya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ada rasa khawatir. Coba saya baca penjelasannya. Fajibu 'alal muslim an ya'budallaha khaufan min 'uqubatihi. Tapi di sini juga mencakup ada rasa takut, termasuk takut tidak diterima dan juga takut akan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah bukan semata-mata karena cinta, tapi juga khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala murka ya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, tapi takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang beriman. Atau dalam ayat lain, fala takhshawun nasa wakhshawni, janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepada. Nah, di sini disebutkan syaratnya ada 2, kemudian pokoknya ada 3. Yang pertama adalah cinta, pokok yang kedua adalah al-khauf. Apa yang menyebabkan orang itu bisa menjadi takut kepada Allah? Di sini disebutkan ada beberapa poin ya, tapi nggak usah kita
optimis dan berharap, berpikir positif ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan merahmati kita, akan mengampuni kita, akan menerima ibadah kita gitu ya. Apa itu pengertiannya? At-tama'u fi thawabillah wa maghfiratihi wa intidhari rahmatihi. Yang dimaksud apa yang dimaksud raja adalah yaitu berharap akan pahala Allah Subhanahu wa taala ya. Berharap tapi dengan sangat ya. Sangat berharap akan Allah berikan pahala, akan Allah ampuni, dan optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya. Fayajibu 'alal muslim an ya'budallaha rahbatan fi thawabihi. Maka wajib bagi seorang muslim untuk beribadah kepada Allah dengan berharap akan pahalanya. Wa an yatuba ilaihi indal wuqu' fi dzambi, dan dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjerumus ke dalam dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wad'uhu khaufan wa tama'an. Kalian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa khawatir, takut-takut enggak Allah ijabah, wa tama'an, tapi juga harus disertai rasa tamak, harapan bahwa Allah akan menerima doa kita. War raja'u salasatu anwa. Sedangkan raja itu, ini tadi rasa berharap itu ada 3 macam. Isnani mahmudani wasalisu madmum. Ya, jadi yang 2 ini raja yang baik, kemudian yang ketiga adalah raja yang buruk. Yang dimaksud raja yang baik itu ada 2. Yang pertama adalah roja'u man Allah fi an yataqabbala amalahu, itu berharap atau harapan seorang hamba yang melakukan ketaatan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala, atau optimis Allah akan menerimanya. Wa an yusibahu alaihi bil fawzi bil jannati wan najati minan nar, dan berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kemenangan dengan diberikan surga dan selamat dari neraka. Ini termasuk roja yang terpuji. Jadi rasa optimis, rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah kita, akan mengampuni dosa-dosa kita, akan memberikan pahala yaitu berupa surga dan diselamatkan dari neraka. Ini roja yang terpuji. Yang kedua termasuk roja yang terpuji, harapan yang terpuji adalah roja man adnaba dzunuban summa taba minha fi an yaghfirallahu dzunubahu wa an ya'fu anhu. Termasuk harapan atau roja yang terpuji adalah harapannya seorang hamba yang apabila dia terjerumus ke dalam dosa lalu dia bertobat dan dia beroptimis, dia yakin sekali, berhusnuzan dan berharap kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini dua-duanya adalah gambaran dari roja atau rasa harapan yang positif, yang baik. Nah, yang ketiga ini yang tercela. Apa itu gambaran rasa optimis, rasa harapan tapi tidak bagus? Itu raja man huwa mumtadun fit tafrid fil wajibat waqi'un fil muharramat musirrun 'alaiha wa ma'a dzalika yarju rahmatullah fa hadha huwa al-ghurur wa tamanni war raja'ul kadhib. Nah, ini yang tercela itu adalah apabila orang itu dia itu tulul amal ya. Tulul amal itu maksudnya dia melakukan berbagai macam dosa, melakukan berbagai macam maksiat, tafrid fil wajibat, sementara dia melakukan kewajiban-kewajibannya juga banyak teledor, ya kan? Jadi
optimisnya itu optimis berlebihan ya. Nah, kayak gini juga sudah lumayan. Saya sudah kadang-kadang masuk masih mau sholat ya, kadang-kadang masih melakukan kebaikan. Allah kan Maha Penyayang ya kan. Nanti pasti Allah akan memaafkan kekurangan-kekurangannya. Kemudian dia juga melakukan berbagai macam dosa, musirrun 'alaiha, terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun. Nah, ini yang seperti ini namanya roja tapi yang tercela. Wa ma'adzalika yarju rahmatullah. Tapi walaupun dia itu banyak meninggalkan kewajiban, terjerumus ke dalam hal maksiat, tapi dia tetap optimis ya. Tetap selalu berharap kepada Allah. Fahadha huwal ghurur. Seperti ini sebenarnya tertipu. Watamanni. Watamanni itu harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada harapan yang disebut dengan taroji. Taroji itu mengharapkan sesuatu yang logis, sesuatu yang sangat mungkin untuk terjadi, namanya taroji. Nah, ada namanya tamanni. Tamanni itu harapan tapi sesuatu yang tidak bisa diterima atau sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan ya. Seperti orang pengen muda kembali gitu kan, atau apa saja hal-hal yang sebetulnya tidak logis untuk bisa diterima harapannya itu, tapi dia berharap, namanya tamanni. Jadi ada taroji, ada tamanni. Di sini disebutkan termasuk bentuk roja yang ketiga ini, yaitu orang terjerumus kepada maksiat, banyak meninggalkan kewajiban, tapi dia optimis sekali Allah akan memaafkan, Allah akan merahmati, akan memasukkannya ke dalam surga. Ini termasuk roja yang tercela. Ini termasuk kepada kategori gurur, yaitu terperdaya, tertipu. Wa tamanni, harapan yang tidak masuk akal. Warrajaul kadhib, termasuk disebut sebagai roja yang bohong. Nah, ini kesimpulan saya baca sedikit. Fabil jumlah, maka secara umum gambaran bagaimana sih tadi seseorang yang bisa memenuhi pokok-pokok ibadah. Ya tadi pokok ibadahnya ada rasa cinta, ada rasa khauf, ada rasa roja. Fabil jumlah fa innahu yajibu 'alal muslim an ya'budallaha mahabbatan lahu. Itu secara globalnya, umumnya seorang muslim itu hendaknya beribadah kepada Allah mahabbatan lahu, dengan didasarkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaufan min 'aqabihi, tapi juga disertai dengan ada rasa khawatir dan takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Wa raja'an li thawabihi, dan juga berharap agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hati kita ada rasa cinta kepada Allah, ada rasa takut kalau Allah murka dan enggak mau menerima, tapi juga harus berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan mau menerima ibadahnya. Kama yanbaghi lahu an la yufrita fil khaufi, sebagaimana juga harusnya dia tidak berlebihan di dalam rasa takut. Jadi kalau orang itu beribadah tapi semata-mata karena rasa takut kalau Allah murka, nah ini juga tidak bagus. Hatta yasila ila darajatil qunut wal ya'si min rahmatillah. Kalau berlebihan rasa takutnya enggak bagus juga, karena ini akan menyebabkan orang itu terjerumus kepada apa? Keputusasaan. Kayaknya saya udah gak akan diterima lagi, saya udah keterlaluan, dosa sudah begitu banyak ya kan? Merasa sudah begitu banyak dosa, lalu dia takut banget, akhirnya dia malah udahlah percuma aja, saya juga ibadah gak akan lagi diterima umumnya, karena saking berlebihannya takutnya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala apa? Kita tidak boleh putus asa. Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal
katakanlah kepada hamba-hambaku, qul, katakanlah ibadiyah kepada hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang berlebihan, maksudnya sudah terjerumus begitu jauh kan, melakukan kemaksiatan. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena Allah itu akan mengampuni dosa-dosa semua. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha memberi rahmat. Nah, ketika seorang hamba itu sangat dominan rasa takutnya, nggak bagus juga, karena sekaligus juga akan menyebabkan rasa putus asa, dan juga seolah-olah kita jadi apa? Ya, bersuuzon kepada Allah. Allah kan Maha Penyayang ya, Maha Pengampun. Tapi ketika kita sangat berlebihan rasa takutnya, akhirnya kita menuduh Allah nggak akan memaafkan kita, Allah nggak akan mengampuni kita, akhirnya kita suuzon. Dan ini menyebabkan orang itu menjadi putus asa. Wa alla yufrita fir raja fa yata'allaqu bi sa'ati rahmatillah ma israrihi ala ma'siyatihi. Tapi dibalik juga nggak bagus. Dibalik itu maksudnya sangat besar harapannya, tadi sangat husnuzon, kan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, rahmat Allah itu begitu besar, ampunan Allah itu begitu besar ya. Pintu tobat Allah itu begitu luas. Akhirnya dia apa? Karena rasa optimisme yang berlebihan, harapan yang begitu besar, akhirnya dia apa? Menganggap enteng dosa-dosa. Begitu dia merasa tidak bersalah, walaupun banyak dosa dia terus aja. Kan di sini ma'a israrihi ala ma'siyatihi, bersama dia terus-menerus melakukan maksiat. Bal yajibu, tapi yang bagus bagaimana? An yajma'a bainahuma. Yang bagus itu memadukan keduanya. Di satu sisi kita seimbangkan antara rasa takut ya, dan rasa harap. Jadi rasa takutnya ada kalau Allah nggak mengampuni, nggak memaafkan, tapi juga ada rasa optimisnya juga, Allah insya Allah akan memaafkan. Jadi diseimbangkan. Wa in kana yanbahi lahu fi halis sihah an yaghliba janibal khauf liya'malahu ala ta'atillah wa ala 'abdi an ma'siyati wa 'indal mauti yaghlibu janibar raja ala janibil khauf hatta yamuta wa yuhsinu dhanna billah. Jadi di sini digambarkan bagaimana bentuk menyeimbangkannya. Ketika kita dalam kondisi sehat, ya kan, dalam kondisi kita ada peluang-peluang untuk mudah melakukan berbagai macam amal soleh, ya kita harus ada rasa takut di situ. Jangan merasa umur saya masih panjang, masih sehat, masih muda, antaranya kayak gitu. Nah, tetapi di sini disebutkan ketika dalam kondisi kita lapang, kita dalam keadaan sehat walafiat, kelihatannya kita masih ada peluang untuk banyak melakukan amal-amal soleh, itu kita harus ada rasa takut juga supaya kita bersungguh-sungguh ya, untuk melakukan berbagai macam amal soleh. Wa indal maut, tapi ketika dia itu sudah dalam kondisi ya udah tua, udah sakit parah itu kan, maka di sini harus kita kuatkan sisi rojanya. Wa indal mauti yahlibu janibur raja an janibil khauf. Jadi kalau sudah kondisi kepepet, kita tiba-tiba kita udah sakit parah dan seterusnya, ya kita tinggal kuatkan rasa khaufnya. Insya Allah walaupun saya banyak salah, banyak dosa, ya Allah akan Maha Pengampun. Seperti itu. Hatta yamuta wa yuhsinu dzanna billah, sampai akhirnya ketika dia sudah sakit parah dan mungkin sudah dekat dengan ajalnya, tapi dia ada rasa roja yang kuat, dia tetap akan husnuzan billah, maka dia akan berbaik sangka kepada Allah. Fayafrahu biliqa'ihi, maka dia akan merasa senang dan merasa tidak terlalu berlebihan takutnya
ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fala budda minal jam'i bainahuma, maka wajib bagi seorang muslim untuk memadukan dua sisi ini. Baik, ini tadi 3 pokok dari ibadah. Sekarang kita akan sebutkan sedikit tentang tanda-tanda diterimanya ibadah. Yang pertama disebutkan bahwa di antara tanda-tanda diterimanya ibadah, pertama apabila seorang hamba telah melakukan satu ibadah itu dia khawatir, tadi sudah disebutkan, ada rasa khawatir bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Nah, ini disebutkan di dalam kitab tulisan Ibnu Rajab ya. Ibnu Rajab Al-Hambali ya, yang menyebutkan bagaimana ulama-ulama dahulu itu kalau mau menjelang Ramadan 6 bulan sebelumnya dia berharap ketemu dengan Ramadan. Kemudian setelah Ramadan 5 bulan sesudahnya mereka berharap supaya ibadahnya diterima. Ini bagian dari tadi. Lalu dikutip surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang sudah mempersembahkan ibadahnya sebaik mungkin, lalu hati mereka ditimpa rasa khawatir. Ditanyakan oleh Bunda Aisyah tentang penjelasan ayat ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah orang-orang yang ada rasa khawatir dan takut nih adalah mereka orang-orang yang berdosa, yang berzina, yang mencuri, yang mabuk? Kata Rasulullah SAW, bukan wahai binta Siddiq, bukan wahai istriku, tapi mereka adalah orang-orang yang sudah melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, tapi mereka ada rasa khawatir. Dan ini kemudian disimpulkan oleh para ulama di antara bahwa ibadah seseorang bila diterima itu dia tidak sombong, tidak gurur, tapi dia merasa khawatir jangan-jangan ibadahnya tidak diterima. Yang kedua adalah istimrariyatul amal, yaitu apabila seorang hamba itu setelah melakukan ibadah itu, tanda-tanda ibadahnya diterima itu, dia tidak merasa sudah cukup, tapi dia merasa butuh untuk melanjutkan, dan itu bahkan sebagai buah dari amal itu sendiri. Jadi amal itu apabila diterima, amal soleh itu bila diterima itu membuahkan amal soleh yang lain. Karena amal soleh itu akan memanggil saudara-saudara sesama amal soleh, sebagaimana juga amal buruk itu akan memanggil saudara-saudaranya sesama amal buruk. Jadi amal soleh ini bila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan membuahkan amal soleh yang lain. Tunadil hasanatu ya ukhti ya ukhti. Jadi amal soleh itu memanggil saudaranya, wahai saudara-saudara. Artinya apa? Amal soleh ini bila diterima akan membuahkan amal soleh yang lain. Jadi kalau mau kita selama Ramadan selalu ke masjid, selalu berjamaah, selalu baca Al-Quran, menghatam Al-Quran mungkin lebih dari 1, ada yang 2 kali. Nanti ciri-ciri bahwa ketika ibadahnya itu diterima, ya dia nanti Syawal ya lanjut, ya. Tidak nggak ke masjid lagi, masjidnya nanti aja tahun depan. Jadi ukurannya adalah 11 bulan. Jadi kalau setahun 12 bulan, sebulan Ramadan itu indikasi bahwa seorang hamba diterima ibadahnya dilihat dari 11 bulannya. Ada peningkatan enggak dari sisi bukan intensitasnya. Kalau intensitas itu memang beda ya. Kalau Ramadan itu kan memang satu waktu yang merupakan karunia Allah. Ya, setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, sehingga memang kelihatannya orang itu mudah melakukan berbagai macam ketaatan. Tentu yang dimaksud bukan intensitasnya, tapi minimal kelanjutannya, istiqomahnya. Ya, ini. Jadi itu tanda bahwa seorang hamba ibadah diterima. Yang ketiga adalah bila ada pengaruhnya kepada perilakunya atau ada berdampak positif kepada perilaku seseorang. Jadi kalau yang saya pahami di sini bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu
bukan murni bagaimana interaksi kita bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus berdampak kepada sesama. Atau dengan kata lain, harusnya idealnya itu tidak terjadi kontradiksi antara kebaikan seseorang di dalam beribadah dengan muamalahnya kepada sesama. Ini kita banyak sering kita dapatkan ada hal-hal yang masih kontra ya, kepada sesama. Oh begitu bagusnya muamalahnya, mungkin berhak dapat Nobel sebagai orang yang paling bagus kemanusiaannya. Tapi kepada Allah maunya enggak sholat, enggak ngaji, maunya disuruh melakukan berbagai macam kewajiban juga enggak dilakukan, ya kan? Atau dibalik, ya, ibadahnya berbagai macam hablum minallahnya itu begitu kuat ya, begitu bagus, tapi kepada sesama kurang perhatian atau interaksinya enggak bagus ya. Padahal kalau kita perhatikan kan ibadah-ibadah kita itu kan sebetulnya bentuk pendidikan yang merangsang kita ini untuk baik ya. Pokoknya kita dilatih untuk sholat 5 waktu. Dalam sholat waktu itu kan kita dilatih bagaimana disiplin waktu, kebersamaan, kepedulian, kita ketemu dengan itu kan semua kan nilai-nilai yang bisa diterapkan di dalam kita berinteraksi dengan sesama. Berpuasa, pokoknya dalam berpuasa itu kita dilatih untuk bagaimana merasakan haus, lapar, diperintahkan untuk berbagi. Orang yang berbagi memberikan iftar sama dengan orang yang berpuasa pahalanya. Itu kan artinya itu adalah pendidikan bagaimana supaya kita punya rasa kepedulian. Atau dengan kata lain bahwa harusnya idealnya itu memang ibadah-ibadah ritual ini berdampak pada ibadah-ibadah sosial. Makanya kata Allah SWT berfirman, "Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Jadi itu barangkali ya, karena ini pas berkekuatan pembahasan tentang ibadah dan kita juga selesai melakukan satu hajat ibadah besar yaitu Ramadan, maka ini perlu kita sebagian sudah kita bahas itu tentang rukun tentang syarat ibadah tadi yang 2, yang lain belum. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan bab yang baru. Waktu juga yang membatasi kita, insyaallah kita cukupkan. Apabila ada yang mau menambahkan atau ada yang menyampaikan sesuatu, falyatafaddal. Saya kembalikan kepada Pak Ustaz Majid dulu. Baik, terima kasih. Ada yang diberikan tambahan penjelasan dari Ustaz. Mohon izin mungkin mengenai niat ikhlas tadi ya. Mungkin kadang-kadang ada atau awalnya itu niatnya bukan karena orang tapi terus dilakukan, atau niatnya ikhlas karena orang tapi ada selain ini nanti gini misalnya. Kemudian ingat dan istighfar, apakah itu masih memenuhi syarat diterima ibadah atau karena sudah biasa dari saya? Itu gimana? Atau bagaimana cara menekan apa yang niatnya selain niat pada Allah? Berikan saya. Ya. Baik, langsung atau ada mau ditambahkan? Iya, yang saya kembalikan kepada hati kita masing-masing ya. Jadi salah satu bagian dari ujian ya yang Allah berikan kepada kita, setiap kita adalah tadi perasaan ria, pengen untuk dilihat orang, harapan-harapan. Jadi di situ ada nafsu yang pengen kita dihargai, kepengen dipuji dan seterusnya. Kemudian juga ada setan yang
kita berusaha untuk ikhlaskan itu ya. Tentu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita berupaya untuk semaksimal mungkin menghindari hal-hal seperti itu, walaupun itu ada. Makanya kita takut sekali ya kalau kita lihat di situ ada satu hadis ini yang ngeri ya, kalau kita perhatikan itu ada 3 orang yang melakukan amalan-amalan dia anggap sangat penting, yang sangat besar, sangat agung, itu orang yang ahli sedekah, kemudian orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian satu lagi orang yang mengajarkan ilmu atau para hafalatul Quran. Itu ternyata nanti diadili sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli ilmu ini juga dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, ditanya, kamu dulu punya ilmu untuk apa? Dia bilang, saya berilmu, saya ajarkan kepada orang lain semata-mata untuk mencari Allah. Tapi sama Allah dibantah, bohong kamu. Bukankah kamu dulu mengajarkan ini, mengajarkan itu ya? Kamu baca Al-Quran bagus, semua itu karena kamu kepengen dapat pujian. Lalu orang itu ditarik, dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang bersedekah juga begitu. Ditanya, fulan kamu dulu kaya, kamu banyak bersedekah sana sini, kamu bantu apa kamu? Semua itu kamu lakukan untuk apa? Dia bilang, saya lakukan semua ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi langsung disangkal sama Allah, bohong kamu. Karena kamu dulu bersedekah supaya kamu dibilang dermawan dan seterusnya. Datangkan lagi orang yang berjihad. Jadi memang kalau kita lihat hadis ini mengisyaratkan memang sangat kuat dorongan orang untuk kepengen mendapat pujian ria ini. Tapi kita maknai itulah makna yang menyebabkan kita dapat pahala. Yang menyebabkan kenapa orang itu pahalanya besar, karena memang ada godaan. Kalau kita ini seperti para malaikat ya, malaikat nggak punya nafsu ya kan, diperintahkan apa saja dia akan taat gitu kan. Maka ya di situ nggak ada ujian. Justru karena kita ujian ini dapat pahala karena kita ada dorongan kepengen ria, kepengen apa dan seterusnya. Makanya kalau saya kembalikan apa? Kita harus lawan. Fattaqullaha mastata'tum. Jangan diperturutkan aja Pak. Justru itu tadi rasa khawatir ini yang tadi yang gambarkan, orang yang sudah mempersembahkan ibadah sebaik mungkin pun ada rasa khawatir. Kita juga begitu. Insya Allah ketika kita ada rasa gundah, khawatir ya jangan saya ria dan seterusnya, itu justru yang kita harus ada itu. Karena kalau kita nggak ada rasa itu, kita justru merasa sudah ayat pasti ibadah kita terima pasti ada. Nah, itu kita perturutkan malah berbahaya. Jadi intinya ini adalah bagian dari ujian ya, cobaan yang Allah berikan kepada kita, keinginan dipuji, keinginan dan seterusnya, tapi kita lawan. Kita katakan apa, Allahumma ja'alna khalisan wajibuk. Kita minta ya Allah kiranya dengan segala kekurangannya, kadang-kadang ada rasa kepengen ini kepengen itu, ya Allah kiranya Engkau ampun. Makanya orang habis sholat langsung apa? Istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ya itu kan dalam sholatnya kadang-kadang juga masih belum bisa bebas ya, dari godaan. Sholatnya panjang, tiba-tiba ada perasaan nah itu. Sholat kita khusyuk, kita khawatir. Makanya kita begitu assalamualaikum, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Begitulah ya. Jadi itu menjadi bagian, mudah-mudahan ini kebaikan yang Allah berikan kepada Bapak ya. Ada rasa khawatir, tapi kita yang penting berupaya untuk betul-betul menjaga, jangan diperturutkan. Kalau di tengah-tengah ibadah kita ini tiba-tiba ada bisikan kepengen itu, kita lawan. Allahumma ja'alna khalisan wajib. Tapi kalau sudah nggak ada air itu ya nggak ada tantangan, namanya malaikat. Jadi kalau nggak ada seperti itu namanya sudah malaikat. Jadi kita harus lawan, kita jangan perturutkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Pak Haji, mudah-mudahan Allah ibadahnya Pak Haji kita semua Allah terima.
Cukup ya? Ya. Terima kasih Ustaz Sohid sudah dari tidak ada ya. Baik. Terima kasih Ustaz Sohid kajian pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah hadir pada pagi hari ini dan terima kasih untuk Pak Riko ya hari ini